Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sabartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'du. Minal aidin wal faizin kullu amin wa kullu khair. Yang terhormat beliau Bapak Bapak Haji Khadim Aris selaku khotib imam dan khatib. Yang terhormat juga kepada Ketua Takmir Masjid Baitul Salam Bapak Haji Rohani. Yang terhormat pula kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat hari yang Idul Masjid Baitul Salam yang berbahagia. Serta itu kegiatan sholat hari raya Idul Fitri juga akan dibagikan informasi dari Guru sampai Adam ketika terkait kalian penerimaan zakat fitrah wal baru. Mungkin zakat fitrah, itu zakat fitrah yang masuk 244 musasi, atau 244 yang akan zakat termasuk bersalah. Terus hasil libur 224 kali 2,7 on, jadi 27 on. Hasilnya 6.508,8 on. Terus itu yang terpeningkatan dari tahun ke konter bergantung 67,5 on. Dan ini digantung 65,8,8. Terus ada kenaikan 51,8 on, 51,8 on. Gitu. Dan ini pembagiannya ini NK 70,2 kilo ini ambil. Prosesanya itu dibagi dua, fakir dan miskin. Yang fakir dikantor 1 kintal 504,4 on ini fakir. Yang miskin juga dibagi dikantor 154,4 on. Terus ini sami antara fakir dan miskin. Cuma pembagiannya fakirnya itu namun 25 orang. Jadi 1 kintal 504 itu dibagi 25 orang. Sisanya itu dibagi kepada fakir, dibagi kepada miskin. Dan terus hari ini pun telah total untuk pembagian zakat. Terus informasi yang kedua, untuk kegiatan sholat pagi ini imam dan khotib beliau Dr. Agus Haji Hussein Faris, adapun muadzin dan bilangnya saudara Fatul Rahman. Informasi terlaksanakan dua akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عسر المسلمين وعذر المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا عند الفطر ويوم السرور يوم الله لكم فيه طعام وحرم عليكم الصيام أو إذا كفرتم الله واسمعوا
اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم صل الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأموات وانصرنا عليكم بالدين واغفر لنا بك بالخير ونسلنا برحمتك يا ارحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعزم جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي جعل عباده بالأفراد والشذوذ ودعاء للمتعين جزيل الخلود وكمل ضيافته في يوم العيد لحقوق المؤمنين بسبيل المشهور. فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر به الخلود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد الغفور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الحبيب الشكور صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين يأتون إجابة لهم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله واصبروا وصبروا ورابطوا لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri ingkang dimulya. Monggo sami kataken takwa dhateng sanipun Allah Subhanahu wa taala. Jalaran namung tiyang ingkang takwa ingkang badhe wilujeng selamat wonten donya. Kuwi selamat wonten akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wonten enjang menika enjang ingkang indah. Pada saat fajar mulai menyingsing, kita menyaksikan betapa seluruh permukaan alam raya bergetar. Irama getaran itu mengiringi takbir, tahmid dan tahlil, menyanjung dan mengagungkan asma Allah. Berjuta-juta suara dari lisan umat Islam berkumandang melafazkan takbir untuk menyambut dan merayakan hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Hinten wangsul kita sedaya datang kesucian. Setelah berhasil berjuang menyelesaikan kewajiban ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ya Allah, wonten ingkang menika panjenengan mirsani betapa umat yang biasanya bercerai-berai, umat yang biasanya bertengkar, umat yang biasanya memfitnah, menggunjing, mencaci, umat yang biasanya melupakanmu ya Allah, umat yang biasanya tidak
syariat dan seruanmu. Umat yang biasanya disibukkan oleh urusan dunia sehingga melupakan wonten ingkang menika. Mereka berusaha kembali berkumpul bersama dan bersibuk kehadiran Allah Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri ingkang dipunrahmati Allah. Sejak saat fajar mulai terbenam, datanglah waktu maghrib. Kita sebenarnya tidak hanya mendengar burungnya suara takbir, tetapi di balik itu pada lubuk hati yang paling dalam kita merasakan pertemuan antara kegembiraan dan kesedihan, antara sukacita dan duka laka, antara kesenangan namun sekaligus juga rasa kepedihan. Rasa pedih itu menyayat batin kita karena serasa tiba-tiba saja Ramadan telah meninggalkan kita dengan begitu cepat. Betapa Ramadan bulan yang tetap berrahmat, keberkahan dan kasih sayang, limpahan maghfirah ampunan, bulan pembebasan dari panasnya api neraka terasa cepat berakhir. Padahal belum banyak yang kita lakukan. Berapa kali sholat malam kita laksanakan? Berapa kali Al-Quran kita baca dan kita hatamkan? Berapa waktu untuk zikir-zikir khusyuk kita manfaatkan? Dan berapa rupiah rezeki yang diberikan Allah kita sedekahkan? Padahal di Ramadan kemarin masih amat sedikit sekali yang kita laksanakan. Tidakkah kita merasa khawatir? Napa panjenengan sedaya boten khawatir? Jangan-jangan Ramadan kemarin adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Ramadan yang terakhir bagi kita semuanya. Karena kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Kesedihan itu juga muncul dalam hati kita karena kita telah kehilangan yang terkenal orang-orang tercinta, orang yang di tahun lalu masih beridul fitri bersama kita. Ini mereka tak bisa berbahagia bersama kita lagi di hari ini. Ini mereka tak bisa berkeluh bersama keluarga bercinta di hari ini. Sedang di tahun lalu mereka masih bisa bersalam-salaman, saling meminta maaf. Ini mereka tak bisa lagi bersama kita di hari raya Idul Fitri ini. Monggo saudara kita doakan. Kita doakan agar sampun wangsul dan kesaksian Allah, agar Allah senantiasa berkenan mengampuni dosa-dosa dan segala kesalahannya. Ya Allah, luaskan kuburnya, bahagiakan mereka dalam kehidupan akhirat dan jauhkan mereka dari siksa neraka yang amat mengerikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri kami dirahmati Allah. Sebulan penuh kita ditempa dan dikepung pada bulan Ramadan. Nafsu dibatasi, makan dikurangi, volume ibadah ditingkatkan. Karena itu wajar bagi kita menyambut dan merayakan kemenangan. Sebagaimana juga wajar bagi kami untuk mengingatkan diri kami dan juga kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Sekaligus kami berharap mudah-mudahan kemenangan ini tetap terjaga. Kemenangan ini tidak membuat kita lupa diri, yang pada dirinya dapat menggelincirkan kita ke jurang kehancuran. Jangan sampai pahala Ramadan yang dengan susah payah kita peroleh menjadi tergoda karena perbuatan yang tidak terpuji di hari lebaran ini. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Pada hakikatnya manusia itu dipuji dengan dua pujian. Kita sedaya itu dipuji kali Gusti Allah dapat kali pujian. Pertama, pujian dan cobaan yang berupa kesengsaraan, kepedihan, kesulitan
kepahitan, kegagalan dan segala penderitaan lainnya. Ingkang nomor kali, ujian ingkang rupi dalam bentuk kebahagiaan, kegembiraan, kemewahan, kenikmatan, kemenangan dan semacamnya. Pada umumnya kita lebih tabah, lebih sabar dan bahkan berhasil. Bahkan kita lulus menghadapi ujian yang pertama. Iki sampun kata buktine. Ujian ingkang rupi kesulitan dan kesengsaraan akan membuat kita semakin mendekatkan diri dari kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak demikian. Ketika kita dihadapkan pada ujian dan cobaan ingkang kalih kesenangan dan kenikmatan kados priaya niki, ternyata dalam sana banyak yang berguguran dan gagal dalam menghadapinya. Puasa Ramadan adalah satu jenis cobaan yang pertama dan hari raya merupakan cobaan yang kedua. Betapa tidak, sebulan penuh kita diperintahkan untuk meninggalkan makan dan minum, mengekang dan mengurangi hawa nafsu di siang hari. Padahal pada hakikatnya ujian dan cobaan Allah itu adalah agar kita konsis dan istiqomah dalam ibadah, bahkan mampu meningkatkan amal kebaikan. Sebagaimana firman Allah, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Alhamdulillah, dengan penuh ketabahan kita mampu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan sempurna. Tetapi begitu hari raya datang, yang notabene termasuk jenis ujian yang kedua, ternyata banyak yang lupa diri. Kita lupa bahwa hari raya yang penuh dengan kesenangan dan kenikmatan ini adalah juga merupakan satu bentuk ujian yang lain. Banyak kita jumpai di sekitar kita dengan alasan halal bihalal untuk menyambut Idul Fitri, bersemarak iklan-iklan dengan gambar-gambar yang mengumbar sabar. Mereka mudai hari Lebaran dengan bermacam-macam acara yang bernuansa pesta pora yang jahiliyah. Mereka lakukan perbuatan-perbuatan yang justru melenceng dan jauh dari hakikat makna Idul Fitri. Kita heran melihat kaum remaja yang ketika bulan suci Ramadan aktif melaksanakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalui bulan Ramadan dengan puasa, dengan tarawih, tadarus, baca Al-Qur'an, mengikuti majelis taklim, membagi-bagi takjil di tepi-tepi jalan, di perempatan-perempatan. Ternyata ketika hari raya tiba, mereka isi dengan hura-hura, rekreasi ke tempat-tempat wisata, tempat hiburan, ke pantai, ke pemandian, ke mall dan sebagainya, dengan pasangan yang bukan muhrimnya. Padahal bila ada manusia berduaan yang lain jenis, maka syaitanlah yang akan menjadi temannya. Mereka menyangka yang namanya ibadah hanya terfokus pada bulan suci Ramadan. Begitu usai Ramadan, usai pula segalanya. Kebiasaan maksiat yang biasa dilakukan sebelum Ramadan kambuh dan terulang lagi. Melihat fenomena ini, maka peran dan perhatian orang tua sangat penting. Jangan dibiarkan. Anak adalah amanah dari Allah. Orang tua punya tanggung jawab besar terhadap keselamatan akidah dan ibadahnya. Oleh karena itu, dalam berlebaran atau silaturahim, orang tua harus memberi contoh kepada putra putrinya. Arahkan mereka agar mau silaturahim pada famili-familinya, kepada guru-gurunya, silaturahim kepada kiai, ajaklah mereka ziarah ke makam kakek atau neneknya bila sudah meninggal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri bukanlah sekedar momen untuk kesenangan, kegembiraan dan kesukaan belaka, akan tetapi merupakan momen untuk membenahi diri agar lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Dari itu menghayati makna Idul Fitri mutlak diperlukan agar tidak kebablasan dalam merayakan dengan hal-hal yang justru menodai dan mengotori kesucian yang sudah dibina sebulan penuh di bulan Ramadan. Dalam merayakan Idul Fitri seharusnya diisi dengan silaturahim, saling kunjung mengunjungi, saling bermaafan ke tetangga,
ke sanak famili, kepada teman, kepada guru, para kiai, para ulama, dan lebih-lebih pada orang tua bila dia masih hidup dan dekat. Namun bila sudah meninggal, kita wajib mendoakan. Apalagi kalau kita mau ziarah ke makamnya untuk dibacakan yasin dan tahlil akan lebih utama. Rasulullah SAW menganjurkan agar melakukan silaturahim, saling berkunjung, mengunjungi, mempererat tali persaudaraan sesama sanak famili, sesama kawan dan adik Tuhan, untuk saling memohon maaf antara satu dengan yang lain. Bisa dengan reuni, halal bihalal, kupatan dan sebagainya. Karena Idul Fitri merupakan manifestasi pengabdian kepada Allah dan kepada masyarakat. Sangat besar fadilah silaturahim antara lain dengan melapangkan rezeki dan memanjangkan umur. Bagaimana sabda Rasulullah, "Man ahabba ayyusaba lahu fi rizqihi wa yus'a lahu fi asarihi wa yasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silaturahim juga dapat melebur dosa, seperti yang dijelaskan dalam sabda Nabi, "Ma min muslimain yaltaqiyani fa yusafahani fa yusafahani fa yusafahani illa ghufira lahu ma qabla tafarraqa." Tidaklah di antara dua orang muslim yang berjumpa kemudian keduanya mau berjabat tangan saling memohon maaf kecuali diampuni dosanya sebelum keduanya berpisah. Hadirin, saat ini mulai banyak tergeser. Hari raya sebulan penuh rumahnya dibersihkan, beraneka ragam jajan disediakan, tetapi halal bihalalnya hari rayanya hanya lewat HP, minta maaf hanya lewat HP. Menurut Rasulullah dan menurut hadis ini itu belum cukup, karena kata Rasulullah yang diampuni dan meleburkan dosa itu adalah yaltaqiyani fayatasofahani, keduanya bertemu dan berjabatan tangan. Kalau mau berjabatan tangan sebelum tangannya berpisah, maka dosa kedua orang itu akan hilang semuanya. Maka apa artinya kalau rumah dibersihkan, kue disediakan begitu banyak, ternyata yang hadir hanya HP-nya saja. Bahkan silaturahim dapat meringankan hisab dan masuk surga dengan memperoleh rahmat dari Allah, seperti yang dituturkan baginda Nabi, "Salasun man kunna fi hasabu hajaba yashiro wa adkhalahu jannata bi rahmatihi." Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala tu'ti man haramaka wa tasilu man qata'aka wa ta'fu man dhalamaka fa idza fa'alta dzalika tadkhulul jannah. Ada tiga perkara, barang siapa dapat melakukannya maka akan dihisab oleh Allah dengan perhitungan yang sangat ringan dan akan dimasukkan ke surga Allah karena rahmatnya Allah. Para sahabat sampai tanglet, "Apa niku wahai Rasulullah?" Ini rumano. Pertama, memberi sedekah kepada orang yang tidak mau bersedekah kepada kamu. Ya saya awake dhewe nanti sedekah ngene wong sing tau jadane awake dhewe. Belum buah, belum becak ngene wong sing tau becake ning awake dhewe. Lah Kanjeng Nabi boten memberi sedekah kepada orang yang tidak pernah sedekah kepada kamu. Nomor kali bersilaturahim terhadap orang yang memutus hubungan tali persaudaraan dengan kamu. Biasanya diajak kancane, "Kang, monggo ngejar di kromo, kono gak tau ngejar ganaku. Mau aku satu karo kae." Justru itu mestinya harus dijauhkan orang-orang yang bermusuhan itu. Yang ketiga, memaafkan kepada orang yang berbuat zalim kepada kamu. Jangan justru menggunakan prinsip perbuatan pembalasan lebih berat daripada perbuatan. Ini justru berlawanan dengan syariat Rasulullah SAW. Dan apabila panjenengan sedaya sakit lampai niku jenengan benjing ing akhirat, panas-panas ing maksar,
dihisab dengan hisab sing cepet, hisab yang ringan. Dan panjenengan badhe dilebetaken swarga kalih Gusti Allah. Rono welas asih Gusti Allah tetep panjenengan, boten ngamale panjenengan. Tetapi welas asih Gusti Allah tetep panjenengan. Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Fitri kali para wali dipun terjemahkan dengan istilah lebaran. Disyukurinya dengan ditandai makanan ketupat dan lepet. Ketupat ugi saged diwastani kupat atau sipun laku sing papat. 4 keadaan yang dianugerahkan bagi orang yang berpuasa dengan benar, yakni lebar, lebur, buber, dan labur. Kata lebar berarti telah selesai melakukan kewajiban puasanya dengan benar dan menegakkan. Kata lebur dengan berpuasa berarti telah menghapus dosa-dosa yang dilakukan pada masa lalu. Kata luber karena di Ramadan melakukan ibadah yang banyak sekali, maka pahalanya melimpah ruah, pahalanya banyak sekali di bulan Ramadan itu. Kata labur, labur itu putih, orang yang puasa dengan sempurna dan berlebaran silaturahim dalam ngampung ini dulu, akhirnya dia baik bersih kados labur, putih boten gadah dosa. Apabila padahal telah tercermin pada diri kita setelah beribadah puasa di bulan Ramadan, dilanjutkan silaturahim, maka dosa dengan Allah telah diampuni. Kekhilafan sesama manusia telah dimaafkan. Biasanya di suatu tempat selesai beridul fitri atau lebaran diadakan selamatan kupatan itu bahasa Arab kafatan yang artinya sempurna. Saudara kami mulya, alangkah indah pakaian ingkang arupi takwa ingkang kita damel wonten tinjang menika. Pakaian yang telah kita pintal, kita tenun sebulan penuh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mampu untuk merawat dan selalu kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita selalu mengingat ayat-ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankas. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan atau menenun benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Akhirnya, marilah kita berusaha untuk berlebaran dengan baik sebagaimana kita berusaha untuk berpuasa dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan meridhai amal kita dan menjadikan kita menjadi insan yang berbagai suci seperti disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, kayaumin waladatul ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih tanpa noda dan dosa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jalla wa ala minal aidin wal faizin wa ta'ala waliyami bi qudratil muwahhid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amala shalihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil abid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar.